Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 1865030. Saya akan membacakan materi saya, yaitu penjadwalan. Diagram PERT. Pada awalnya, PERT yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. PERT juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak. Sederetan kegiatan seperti A ke B, B ke C, C ke G disebut suatu jalur atau PET. Jika ada jalur atau bagian jalur yang berjalan secara paralel seperti jalur B ke C dan jalur D ke E dan ke F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dengan kegiatan D, E, dan F. Jalur kritis. Suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PERT. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Garis ganda menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal penting bagi PM. Jika suatu kegiatan CP meleset, maka tanggal pengiriman proyek akan meleset. Float atau slack, suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Total float adalah waktu total float di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaannya. Beberapa manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan floatnya. Penempatan sumber. Jika kita mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Langkah selanjutnya adalah menggambar ulang diagram PERT dengan mengambil sumber dan memasukkannya ke dalam perhitungan. Penempatan sumber daya manusia. Penempatan sumber daya manusia sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yaitu 1. Penentuan tugas kepada seseorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Kedua, berikan tugas yang hampir sama dengan orang yang sama. Ketiga, berikan tugas penting pada orang yang kita percaya. Keempat, berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada satu orang yang sama untuk menekan interaksi antar manusia. Terakhir, jangan lupa bahwa pimpinan proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi, khususnya pada saat awal proyek. Penempatan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware komputer, paket software, sistem operasi, informasi, manual, pelatihan, jaminan komputer, layanan cetakan, dan sebagainya. 3 batasan. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2. Contohnya itu, menambah beberapa sumber daya akan mengurangi lamanya tugas, tetapi biaya meningkat. Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi kegiatannya pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi. Jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu. Disebut Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah langkah 1. Gambarlah satuan waktu di posisi atas. Pilih satuan waktu sehingga kita memerlukan tidak lebih dari 2 diagram. Kita akan melihat bahwa Gantt adalah buku penuntun bagi manajer proyek. Langkah kedua, beri tanda pada kalender semua kejadian di posisi bawah. Langkah ketiga dari PERT, jadwalkan setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama, fase definisi.
digambarkan dalam bentuk batang sama panjangnya dengan satu hari pada PER. Keempat, jadwalkan kemungkinan tugas. Untuk setiap kegiatan, tanya pada diri kita sendiri, apakah ada pekerjaan yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini. Kelima, ulangi kembali langkah ketiga dan keempat. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PER dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Keenam, beri tanda semua kejadian-kejadian penting. Beri tanda kejadian penting utama yang menunjukkan penyelesaian dari produk kejadian penting dan produk-produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.